Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teamworks make the dream work. Singkat kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sistem informasi organisasi dan strategi. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya Siti Hrisa Razaki. Saya Desyifa Fitriani. Saya Dea Ulia. Di sini materi yang akan kami jelaskan itu ada di slide 3 ya, teman-teman udah bisa buka PPT-nya? Kenapa masih belum? Lanjut aja Bu. Jadi materi yang akan dijelaskan itu pertama adalah organisasi dan sistem informasi, yang kedua ada teori ekonomi dan teori perilaku, yang ketiga ada hubungan dua arah antara teknologi informasi dan organisasi, faktor mediasi atau penghubung, yang keempat ada strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif, dan yang kelima adalah dampak internet pada keunggulan kompetitif. Nah, pertama-tama apa sih organisasi itu, definisinya gitu. Di slide selanjutnya itu ada pengertian organisasi. Jadi organisasi itu sebenarnya definisinya ada banyak ya. Cuma sebenarnya organisasi itu bisa dijelaskan dengan dua definisi. Yang pertama itu ada definisi secara teknikal dan secara behavioral atau perilaku. Kalau secara teknikal itu organisasi sengaja dibentuk dalam bentuk struktural yang stabil dan formal, menggunakan sumber daya dan lingkungan yang nantinya sumber daya dan lingkungannya itu diolah untuk menjadi suatu output untuk memenuhi tujuan organisasi secara bersama. Sedangkan untuk secara behavioral atau perilaku itu organisasi terbentuk secara natural karena adanya masalah atau suatu penyelesaian masalah berdasarkan perjuangan hak yang sama, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan satu tujuan yang sama. Jadi kalau misalkan kasih contoh nih, kalau secara teknikal itu tuh kayak misalkan nih contoh sederhananya kelas. Kita kan supaya mempermudah mempermudah informasi di kelas ini kan kita kuliah nih. Jadi untuk mempermudahnya makanya kita bikin yang namanya struktur organisasi kelas gitu. Itu kan jelas tuh ada ketuanya, ada PJ-nya, ada dosennya. Jadi job desk-nya masing-masing dibentuk secara sengaja karena untuk mempermudah pertukaran informasi biar sampai dengan efektif gitu. Nah, sedangkan kalau secara behavioral itu terbentuk karena apa ya contohnya? Perjuangan Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu kan rakyat Indonesia sama-sama ngerasa punya nasib yang sama-sama dijajah, dan tujuan mereka itu sama, pengen bebas dari para penjajah itu kan. Jadi mereka tuh akhirnya bikin secara natural, secara tiba-tiba bikin organisasi, bikin pemimpinnya siapa, penggeraknya siapa, itu tuh semuanya dibikin secara natural, karena ada satu masalah yang tujuannya sama-sama pengen merdeka gitu, contohnya secara behavioral. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri organisasi. Jadi organisasi itu ciri-ciri utamanya adalah harus punya struktur dan tujuan yang jelas. Tadi kan udah dijelasin ya, tujuannya harus ada gitu. Terus organisasi juga harus punya rutinitas dan proses bisnis. Terus juga organisasi harus punya lingkungan, budaya dan politiknya sendiri. Dan kemudian harus punya tujuan, pilihan dan gaya kepemimpinannya tersendiri, di mana semua ciri dalam organisasi tersebut dapat mempengaruhi jenis sistem informasi yang digunakan dalam organisasi tersebut. Jadi organisasi itu kan untuk terbentuknya organisasi itu kan butuh orang di dalamnya kan. Kayak yang tadi tuh harus ada pemimpinnya, harus ada bawahan-bawahannya, itu harus bekerja sama biar adanya terbentuk organisasi. Terus juga organisasi juga harus ada proses bisnisnya atau rutinitasnya, ada kegiatannya, job desk-nya lah gitu bahasanya, job desk sama job specification-nya. Terus untuk lingkungan budaya politiknya tersendiri. Jadi setiap organisasi itu sebenarnya punya lingkungan, budaya dan politiknya sendiri. Kayak gimana ya? Nih contoh
dari punya kepengurusannya sendiri-sendiri gitu. Itu kan pasti punya lingkungan, budaya, dan politiknya berbeda-beda, pergaulannya berbeda gitu. Nah, jadi kalau waktu kita di samping kemarin gitu tuh, tau kan? Ngerti kan maksudnya? Waktu kita nyatu kemarin, karena adanya perbedaan budaya, perbedaan politik, jadi ada clash karena perbedaan budaya dan politiknya gitu. Padahal mungkin kalau di lingkungan sebelumnya itu dianggapnya hal yang wajar, cuma ternyata di lingkungan yang lain itu ternyata berbeda gitu. Jadi sebenarnya itu karena adanya perbedaan budaya aja tuh. Jadi sebenarnya setiap organisasi itu intinya adalah budaya, lingkungan, dan politiknya itu berbeda-beda. Di slide selanjutnya adalah karakteristik umum organisasi. Bisa dibaca ya teman-teman di slide ke-6. Di situ karakter umum organisasi yang pertama adalah pembagian job description dan job specification jelas. Organisasi tersusun atas hierarki kewenangan. Kewenangan dibatasi oleh seperangkat aturan dan prosedur. Aturan penciptaan sistem dan yang universal dan tidak memihak. Penilaian karyawan berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalisme, bukan karena hubungan pribadi. Jadi nepotisme nggak bisa ya. Terus organisasi menganut prinsip efisiensi, memaksimalkan keluaran dengan memasukkan yang terbatas. Jadi organisasi itu juga dapat bertahan dalam waktu lama sebenarnya dengan cara organisasi tersebut harus bekerja secara efisien atau mengikuti zaman, selalu berinovasi dan menghasilkan suatu produk melalui rutinitas baku yang detail dan sesuai dengan standar operating procedure atau SOP, di mana SOP dikembangkan untuk menanggapi seluruh kemungkinan situasi yang dapat terjadi. Nah, untuk karakteristik khusus organisasi sebenarnya kayak setiap walaupun ada karakteristik umum, tapi yang tadi lagi setiap organisasi itu nggak ada yang identik sama, baik dari budaya, lingkungan, politik atau gaya kepemimpinan itu pasti berbeda-beda. Nggak ada yang sama walaupun ada karakteristik umum, tapi setiap organisasi itu berbeda. Nah, di sini saya menjelaskan menurut karakteristik organisasi menurut Henry Mintzberg tahun 1993, di mana dia mengkategorikan tugas-tugas organisasi dapat dibagi ke dalam 5 unsur dasar, yaitu yang pertama ada strategic apex, di mana strategic apex ini dilaksanakan oleh pemimpin atau manajer tingkat puncak atau top management sebagai penanggung jawab keberhasilan organisasi dalam mencapai tugas pokoknya. Jadi dalam top management itu kan biasanya ada CFO, COO, CEO, presiden, dan para eksekutif lainnya. Terus yang tingkat selanjutnya adalah middle line, di mana middle line itu adalah unit organisasi yang bertugas membantu menerjemahkan kebijakan-kebijakan top manajemen yang disampaikan pada unit operating core untuk ditindaklanjuti, yang biasanya middle line itu terdiri dari kepala departemen, junior eksekutif, dan manajemen cabang. Selanjutnya adalah technostructure, di mana itu adalah unit-unit yang berfungsi menganalisis kebijakan-kebijakan pemimpin dengan mengeluarkan berbagai pedoman-pedoman atau standarisasi tertentu yang harus diperhatikan oleh seluruh perangkat daerah. Biasanya itu diisi oleh orang analis, teknis, dan staf analis. Selanjutnya adalah support staff, di mana itu adalah unit-unit yang pada dasarnya ikut memberi dukungan untuk tugas perangkat daerah secara keseluruhan. Itu biasanya diisi oleh admin. Selanjutnya ada operating core, itu adalah unit-unit organisasi yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok organisasi yang berkaitan dengan pelayanan
langsung, atau itu adalah diisi oleh staf-staf yang langsung berhubungan sama customer. Di slide selanjutnya ada budaya organisasi. Jadi orang-orang di dalam organisasi mencakup berbagai posisi dengan berbagai kekhususan, perhatian dan sudut pandang. Sebagai hasilnya mereka secara alami memiliki cara pandang berbeda tentang bagaimana mendistribusikan sumber daya, penghargaan dan sanksi. Karena perbedaan-perbedaan ini yang menjadi masalah bagi manajer dan karyawan sehingga terciptanya pertarungan, kompetisi dan konflik politik dalam organisasi. Dan hambatan politik merupakan kesulitan paling besar yang membawa perubahan dalam organisasi terutama dalam pengembangan sistem informasi baru. Nah, karena budaya organisasi atau organization culture adalah serangkaian asumsi dalam dasar tentang apa produk yang harus dihasilkan organisasi, bagaimana dan di mana produk tersebut harus dihasilkan, serta untuk siapa produk tersebut dihasilkan. Secara umum asumsi budaya ini diterima secara total tanpa syarat atau taken totally for granted dan jarang dibicarakan atau ditanyakan secara publik karena seluruh organisasi memiliki asumsi dasar tak tergoyahkan dan tidak dipertanyakan lagi oleh anggotanya yang menentukan tujuan dan produk organisasi tersebut. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Dea. Selanjutnya ada dua teori yang mempengaruhi sistem informasi dalam organisasi dan perusahaan, yang dimana keduanya itu yang saling berkaitan. Yang pertama itu penjelasan sistem informasi menurut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang dapat menjadi substitusi bebas bagi kapital dan tenaga kerja. Dengan semakin murahnya tenaga informasi, teknologi informasi, TI menggantikan tenaga kerja yang semakin lama semakin mahal. Jadi teknologi informasi dapat menggantikan tenaga kerja karena TI relatif lebih murah dibandingkan tenaga kerja yang sekarang semakin mahal. Dan mungkin bisa jadi TI lebih banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang, karena TI juga dapat mengurangi biaya-biaya dan lebih mendapatkan informasi yang lebih akurat, dan juga membantu perusahaan untuk menurunkan biaya pasar. Selanjutnya yang kedua itu adalah penjelasan sistem informasi menurut teori perilaku. Teori perilaku berusaha menjelaskan organisasi dari sudut pandang sosiologi, psikologi, dan ilmu politik. Jadi menurut psikologi sosial, seseorang atau sekelompok orang yang berkumpul untuk membuat suatu organisasi karena adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi karena adanya tujuan yang sama. Penelitian perilaku telah menemukan sedikit bukti bahwa sistem informasi secara otomatis mentransformasi organisasi. Teknologi informasi dapat mengubah hierarki pengambilan keputusan di dalam organisasi dengan menurunkan biaya pengambilan dan penyebarluasan informasi. Selanjutnya, hubungan dua arah antara teknologi informasi dan organisasi. Ada faktor mediasi atau penghubung. Yang pertama ada lingkungan, budaya, struktur, proses bisnis, politik, dan keputusan manajemen. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Desiva. Selanjutnya ada strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetisi. Terdapat 4 strategi, yaitu yang pertama pemimpinan harga rendah atau low cost leadership. Itu merupakan strategi yang bertujuan untuk memiliki harga yang lebih rendah dari pesaing tanpa mengurangi keuntungan. Strategi biaya rendah ini, produk kita akan lebih laris dipasarkan dibandingkan kompetitor karena dengan barang yang sama dengan kompetitor, namun kita menjual dengan harga lebih rendah. Contohnya yang saya ketahui pada brand kosmetik, yaitu kayak Madanji. Madanji ini kan merupakan salah satu brand yang mengimplementasikan strategi ini. Mereka memasarkan produk
product atau product differentiation, yaitu strategi pemasaran di mana perusahaan membedakan produk atau jasa mereka dari pesaing dengan menawarkan keunikan atau nilai tambah dan yang unik untuk konsumen. Ini dilakukan berbagai cara, seperti mendesain, mengubah fitur produk, atau meningkatkan kualitas. Contohnya di sini ada produk Apple pada iPhone. Seperti yang kita ketahui, produk ini dikenal sebagai merek gadget dengan harga yang terbilang cukup tinggi, namun itu sebanding dengan kualitas produk yang mereka tawarkan dan belum pernah digunakan oleh kompetitor lain. Mereka selalu memperkenalkan hype baru sehingga konsumen tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Kayak seperti warna-warna yang ikonik pada iPhone ini, yang dimana warna-warna ini dapat menarik konsumen lainnya. Yang ketiga yaitu fokus pada peluang pasar atau fokus on market. Strategi ini akan menjadi lebih efektif jika membutuhkan suatu kekhasan tertentu. Biasanya perusahaan yang bergerak dengan strategi ini lebih berkonsentrasi pada suatu kelompok pasar tertentu dan produk, barang atau jasa tertentu. Yang keempat ada menguatkan keakraban pada pelanggan dan pemasok. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan ikatan yang lebih erat, saling menguntungkan antara pelanggan dan juga pemasok. Memberikan pelayanan pada pelanggan yang baik sehingga itu juga memberikan loyalitas pada pelanggan. Selanjutnya ada dampak internet pada keunggulan kompetitif. Karena internet, daya kompetitif yang dimiliki perusahaan tradisional masih bisa digunakan dalam beroperasi, tetapi persaingan kompetitif menjadi semakin ketat. Di sini ada dua dampak, yaitu pada daya kompetitif produk pengganti atau jasa. Pada dampak internet memungkinkan produk baru untuk muncul dengan pendekatan baru untuk bertemu dan memenuhi serta melakukan fungsi-fungsi. Yang kedua adalah kekuatan tawar-menawar pelanggan. Pada dampak internet dan ketersediaan harga dan informasi produk secara global menggeser daya tawar pada pelanggan. Yang ketiga pada daya kompetitif, kekuatan tawar-menawar pemasok. Pada daya internetnya, pengadaan melalui internet cenderung meningkatkan kekuatan tawar-menawar atas pemasok. Yang keempat, pada daya kompetitif, ancaman pendatang baru. Internet mengurangi hambatan untuk masuk seperti kebutuhan untuk tenaga pemasaran, akses ke saluran, aset fisik. Yang terakhir, posisi dan persaingan antara pesaing yang ada. Itu memperluas pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing dan mengurangi perbedaan antar pesaing. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Sekarang sesi tanya